Di tengah teriknya Makkah dan kerasnya hati kaum Quraisy, cahaya Islam terus menyala. Setiap hari pengikut Nabi Muhammad bertambah. Dakwah tauhid mengguncang sendi-sendi kekuasaan dan tradisi jahiliyah. Para pembesar Quraisy gelisah bukan karena kebenaran Islam, tetapi karena takut kehilangan kehormatan, kekuasaan, dan pengaruh. Ketika segala bujuk rayu gagal dan ancaman tak lagi mempan, Quraisy menyusun rencana paling kejam, piagam kezaliman. Para pemuka Quraisy berkumpul dan menulis sebuah piagam. Isinya keji. Tidak boleh menikah dengan kaum muslimin. Tidak boleh berdagang dengan mereka. Tidak boleh berbicara atau berhubungan dengan mereka. Tidak boleh memberi bantuan apapun. Piagam itu digantung di dalam Ka'bah, seolah-olah kezaliman mereka disahkan oleh Tuhan. Targetnya jelas, Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir tetapi melindungi Rasulullah. Terasing di Syib Abu Thalib kaum muslimin dan keluarga Nabi terpaksa mengungsi ke sebuah lembah sempit bernama Syib Abu Thalib. Di sanalah penderitaan panjang dimulai, 3 tahun penuh kesabaran dan air mata. Malam-malam Makkah dipenuhi tangisan anak-anak yang kelaparan. Tangisan itu menembus sunyi, terdengar hingga ke telinga orang-orang Quraisy, namun hati mereka tetap membatu. Tidak ada gandum, tidak ada kurma, tidak ada daging. Kaum muslimin terpaksa memakan daun-daunan mengunyah kulit kering, mengikat batu di perut untuk menahan lapar. Diriwayatkan, suara anak-anak menangis karena lapar terdengar hingga luar lembah. Namun tidak satu pun belas kasih turun, kecuali dari Allah. Ujian bagi Rasulullah. Rasulullah menyaksikan para sahabatnya melemah. Tubuh mereka kurus, wajah mereka pucat. Namun dari lisan beliau tidak pernah keluar keluhan kecuali doa. Abu Thalib sang paman menjaga Nabi siang dan malam. Setiap malam ia memindahkan tempat tidur Rasulullah, khawatir ada pembunuh bayaran Quraisy yang mengintai dalam gelap. Ini bukan sekadar boikot, ini adalah upaya membunuh Islam dengan kelaparan. Retaknya hati nurani, namun tidak semua Quraisy berhati batu. Beberapa diam-diam menyelundupkan makanan di malam hari, dengan risiko dibunuh kaumnya sendiri. 3 tahun berlalu, kezaliman mulai terasa terlalu berat bahkan bagi pelakunya. Mukjizat piagam yang dimakan rayap. Suatu hari Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, Allah telah mengutus rayap untuk memakan piagam itu. Tidak tersisa satu huruf pun dari kezaliman mereka, kecuali nama Allah." Abu Thalib pergi menemui Quraisy dan menantang mereka. "Jika Muhammad dusta, aku serahkan dia. Jika benar, boikot harus dihentikan." Mereka membuka piagam itu, dan mereka terdiam. Piagam itu telah hancur dimakan rayap, kecuali bagian yang tertulis Bismikallahumma. Kebenaran berdiri tegak, kezaliman runtuh dalam diam. Berakhirnya boikot-boikot pun dibatalkan. Kaum muslimin keluar dari lembah dalam keadaan lemah secara fisik, tetapi iman mereka jauh lebih kuat. Tak lama setelah itu, Rasulullah kehilangan 2 penopang terbesarnya, Abu Thalib Khadijah radhiyallahu anha. Tahun itu dikenang sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Penutup pemboikotan ini mengajarkan bahwa kebenaran bisa ditekan, tapi tidak bisa dimatikan. Kelaparan bisa melemahkan tubuh, tapi tidak iman. Dan pertolongan Allah datang tepat pada waktunya.